Laporin gua ke polisi, gua pengen terkenal. Anjing lu. Jokowi harus turun. Gak pantas lu jadi CEO. Lu harus turun. Kalau nggak 1 minggu gua kasih lu waktu. Minta maaf sama gua jadi lu sekutu. Kalau nggak adu nyawa sama gua. Terima kasih. Ila kadaroti ahli kubur Bapak Amin Rais plus Durno bin Kurawa. Muga-muga amal budimu diterima marang Gusti Allah lan muga-muga dosa-dosamu di ngapura kabeh marang Gusti Allah, dipadangne dijembarne kuburmu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali. Ini ada ya, baru-baru ini bapak yang minta videonya diviralkan. Nah, bapak ini nggak pakai baju ya cuma pakai celana kolor aja. Jadi dia ini minta diviralkan videonya dan ngamuk-ngamuk ngata-ngatain Bapak Presiden Jokowi. Ya, dengan sebutan protokol ya sejenis hewan gitu. Kemudian AN tit gitulah. Dan juga dia ini nantangin Presiden Jokowi ya, adu nyawa. Wah, ini mungkin dia ini anak buah Sengkuni, nggak tahu kenapa ini ya. Mungkin ya, bukan salah presiden tapi yang disalahin Jokowi. Ini mungkin anak buah Sengkuni, Mbak Amin, para Rizal Ramli yang kemarin itu terus-terusan sampai saat ini itu gangguin presiden kita ya, Bapak Presiden Jokowi aja kemarin ke KPK bikin gaduh. Nah, nanti kita akan ulas video-videonya, respon masyarakat netizen ya terkait mengenai Mbak Amin dan para Sengkuni dan Durno ya. Para kadrun CS ya yang terus menyerang Bapak Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024 ini makin gencar saja ya serangan-serangan mereka, bikin gaduh saja. Oke, langsung saja kita simak videonya. Dan saya bilang sama kamu, Jokowi nggak pantas jadi presiden. Dia biang keladinya kerusuhan ini. Dia protokol apaan tuh, protokol anjing gitu. Kerjanya apa dia? Hah? Ngurus negara nggak bisa, nunggu COVID nggak bisa, korupsi aja bisa. Siapa dia? Semua orang se-Indonesia benci sama dia. Nggak tahu diri dia nggak mau turun juga. Ya, gue bilang sama lo, gue sekali ini gue lihat, gue kasih tahu lo ya, gue putusin ini listrik, gue disegel. Tolong disebarluasin ya. Sebarluasin se-Indonesia. Laporin gua ke polisi, gua pengen terkenal. Anjing lu. Jokowi harus turun. Gak pantas lu jadi CEO. Lu harus turun. Kalau nggak 1 minggu gua kasih lu waktu. Minta maaf sama gua jadi lu sekutu. Kalau nggak adu nyawa sama gua. Terima kasih. Sebarluasin. Saya ini adalah penggemar dan pendukung berat Bapak Amin Rais. Sampai-sampai dukungan saya ini sudah kelewat batas. Sampai-sampai Pak Amin Rais belum meninggal saja sudah saya doakan setiap hari. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Amin Rais meninggal bisa diterima dan dimasukkan surga sama Gusti Allah. Itulah doa saya, Pak. Ini adalah doa pengikut sampean dan penggemar sampean yang paling setia. Ila kadaroti ahli kubur Bapak Amin Rais plus Durno bin Kurawa. Muga-muga amal budimu diterima marang Gusti Allah lan muga-muga dosa-dosamu di ngapura kabeh marang Gusti Allah, dipadangne dijembarne kuburmu. Al-Fatihah. Inilah Pak, sampean yakin apa enggak terserah sampean, tapi buktinya saya ini sudah mendoakan sampean.
sampean masih hidup saja saya doakan, apalagi nanti kalau sudah meninggal. Insya Allah setiap hari nanti saya doakan Pak. Tapi pesan saya Pak, jangan terlalu lama Pak, karena yang antri sudah banyak. Kalau bisa dipercepat Pak ya. Gitu aja Pak, terima kasih. Ya, saya merasa heran dan aneh gitu sama tingkah laku para Sengkuni dan pengikutnya. Apa yang mereka katakan dan perbuatannya itu, mereka tuh sadar atau di bawah alam sadar nggak sih? Saya malah cuma bisa mendoakan saja agar mereka tuh cepat-cepat dibawa ke rumah sakit jiwa supaya otak dan hatinya tuh cepat fresh, agar cepat sembuh lah dari penyakit hatinya tuh. Heran gitu, semenjak Pak Jokowi pertama kali dilantik sebagai Presiden Indonesia hingga sampai saat ini masih ada aja yang ingin menjatuhkan harkat martabat beliau. Bahkan mereka tuh berani mencaci maki, menghina, mencela, bahkan sampai memfitnah beliau hingga kepada keluarganya. Heran gua sama kelakuan mereka. Saya sebagai warga Indonesia merasa miris atas kelakuan dan moral mereka, seperti orang yang tidak punya adab dan etika hanya karena terprovokasi oleh para Sengkuni, sehingga mereka merasa bangga gitu punya dukungan dari seorang tokoh Sengkuni yang ingin selalu melengsarkan Presiden Jokowi. Padahal kinerja beliau tuh sudah kelihatan sekali. Negara Indonesia ini maju melesat di tangan Jokowi, sehingga negara luar pun merasa kagum terhadap beliau dan disegani. Malah beliau dijuluki sebagai presiden terpopuler dan terbaik sedunia. Tapi kenapa kita sebagai rakyatnya sendiri malah membenci beliau? Apa sih yang Anda inginkan? Dan apa tujuan Anda membenci beliau? Heran gua. Mungkin sekarang kalian sedang bersorak kriak gitu, mengharapkan Presiden Jokowi cepat-cepat lengser dari jabatannya sebagai presiden. Tapi lihat ntar, jika Pak Jokowi tidak memimpin negeri ini lagi, ingat, kalian pasti akan menyesal. Jokowi ini itu diwalik gerimbiang, jadi dibalik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rak yo golek hiburan maneh. Golek hiburan maneh iki enek pelawak kita, Mbah Amin Rais. Jokowi itu dibalik grembyang, Pak Jokowi mumet. Jenenge jungkir walik. Aiso Mbah Amin Rais lagi gawe ukara. Allahu ya Rabbi, subhanallah. Gimana Mbah Amin? Waras nggih? Eleke tuku bakso, diadai mangkok, diwalik kutah. Tapi leke Pak Jokowi diwalik mumet. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Muga-muga Mbah Amin Rais diwai sehat lahir batin ya Allah. Tambah tambah hidayahe. Wah, ki dos pundi to, Mbah? Kok ketoke kok guweting tenan iki lho, terus ya apa sampean, Mbah? Sabar, Mbah. Wong sabar kuwi kekasihing Gusti Allah. Gusti Allah. Ngono lho, Mbah. Mbane kok eram to, Mbah. Sesuk mben iki lho wis pemilu, Mbah. Pemilu. Jangan selalu membuat gaduh, Mbah. Wingko luput-lupute nggih pendukung sampean melayu, Mbah. Nggih, melayu grisenen.
Dengan waktu yang sedikit ini, ayo digunakne untuk menggalang kekuatan. Ya, wong-wonge sampean ben gak mlayu piye, ora malah memfitnah ngalor ngidul. Guwedhinge sampean karo Pak Jokowi kok nemeni nyapa to, Mbah. Sing sabar pokok. Ya, aja lucu-lucu to, wis tuwa kok lucu ram. Tak baleni Mbah ya. Nek Pak Jokowi diwalik sirahe ngelu komet. Tapi nek tuku bakso diwalik kutah. Mbah wis sekali lagi tak dongakne muga-muga sampean panjang umur, murah rezeki, sehat lahir batin, tambah mata tambah hidayahe. Ngoten Mbah nggih, tak dongakne panggah. Muga-muga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Iki Mbah wong Kediri. Assalamualaikum. Tidak arogan, tidak kemeluntu, ya, menurut bahasa Jawa. Manusia yang satu ini ya gampang menilai orang, tapi dia tidak bisa menilai diri sendiri ya. Ketika dia menilai Pak Jokowi itu kemelinti atau sombong atau kemeluntu, sangat sombong, dia lupa bahwa dia itu teramat sombong. Saya masih ingat ketika debat calon presiden dengan Yusril Iza Mahendra saat itu ya. Dia kalah debat, kemudian dia bilang bahwa Yusril ini dulu junior anak buah saya, bahasa Inggris saja belum teteh. Nah, seperti itu. Dia justru yang sangat sombong. Si Amin Rais ini justru yang sangat sombong, tapi menuduh Pak Jokowi yang sombong. Dan semua rakyat Indonesia juga tahu bagaimana kesombongan seorang Amin Rais yang seolah-olah dia adalah penggerak tunggal gerbong reformasi yang nyatanya sesuai dengan yang disampaikan Bung Adian bahwa ini adalah penumpang reformasi yang ngaku-ngaku sebagai penggerak reformasi ya. Dan ini juga pernah berjanji kalau Pak Jokowi jadi presiden mau engklek ya ke Jogja, Jakarta. Faktanya dia tidak memenuhi, tapi masih saja belum puas. Yang saya herankan, ada kebencian kok sampai demikian kuatnya kebenciannya terhadap Pak Jokowi ya. Dan heran saya, sudah seumur segitu kok pengungkapan kebencian itu terlalu vulgar, padahal dia mantan ketua MPR, dia juga mantan pimpinan organisasi Islam yang besar di Indonesia. Tapi makin kesini tidak makin bijak, makin kesini malah mirip tokoh pewayangan itu. Jadi watak semakin tua malah semakin sering mengeluarkan statement-statement yang provokatif, yang bikin gaduh lah katakan. Heran saya, orang seperti ini malah tidak tobat, tapi malah menjadi-jadi. Anda menantang kami, Anda jual kami. Gak percaya aku gak percaya, berblas gak percaya. Anda jual kami beli. Iki jelas bukan emak-emak. Yakin aku bukan emak-emak. Ayo, mas iki emak-emak gaya unik, emak-emak sing ajaib iki. Dimanapun tempat itu ibu, yang namanya emak-emak setiap mau membeli itu pasti nego, alias ngenyang. Mak-mak neng dinggon ki ahli nawar kok iso iki dengan tegas, Anda jual kami beli. Pret wis babar blas ra kandel. Blas aku gak kandel. Iki jelas dudu mak-mak asli. Iki mak-mak gadungan. Senep petengku bolo. Bapak Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais, mereka adalah pasangan yang sangat pas, pasangan sakit hati, pasangan sesepuh, pasangan orang tua yang sudah tidak dipercaya rakyat lagi, tapi perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa supaya Bapak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Itulah mereka, Bapak Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais. Dengan perjuangan itu, Bapak ini mempunyai gelar. Jangan salah, Pak Amin Rais dan Bapak Rizal Ramli ini juga mempunyai gelar. Ibarat pemain wayang, kayak Sengkuni dengan Durno.
cocok orang dua ini, nggak bisa dipisahkan. Pokoknya sudah pasangan serasi, seperti ada dandang ambek tutupe, seperti itu. Tapi Pak Amin Rais ya kan, dengan Pak Rizal Ramli, berjuanglah terus Pak, jangan putus asa, jangan menyerah Pak. Nanti kalau sampai sudah frustasi atau menyerah, atau memang sampai sudah tidak mampu, sudah putus asa, barangkali loh ya, Bapak mau mencari tali, saya ada Pak, di rumah ada 4, barangkali mau dipakai silahkan Pak, tidak saya pungut biaya, gratis. Rizal Ramli, pakar ekonomi, ahli ekonomi, pernah menjadi menteri, tetapi kemudian oleh Jokowi dipaksa berhenti karena tidak memberi kontribusi, hanya membawa kegaduhan di antara para menteri dengan jurus kepret sana, kepret sini, kepret sana, kepret sini, seolah-olah Bapak sendiri yang ahli, yang lain bodoh. Aneh Bapak ini. Pak, negara kita saat ini sedang membangun ekonomi. Ahli ekonomi itu diminta keahliannya, dibutuhkan keahliannya. Seandainya Bapak seorang ahli, meskipun tidak di pemerintahan, mungkin di swasta, Bapak bisa dibutuhkan. Nyatanya tidak Pak. Kita negeri ini banyak memberi ahli, memiliki ahli-ahli dalam berbagai bidang. Para ahli tersebut dibutuhkan keahliannya, dimanfaatkan, digunakan keahliannya, dipakai. Bukan hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Banyak SDA Indonesia, banyak SDM Indonesia yang dimanfaatkan oleh orang luar negeri. Bapak tahu itu, Bapak pasti tahu. Tapi nyatanya Bapak sekarang hanya jadi tukang caci, tukang maki, ya, kritik sana, kritik sini. Seperti baru-baru ini Bapak mengkritisi, mencaci pakaian yang digunakan oleh Presiden RI Jokowi pada HUT RI yang ke-78 baru-baru ini. Bapak katakan pakaian adat yang dikenakan Jokowi itu adalah pakaian raja-raja. Dan tuduh Jokowi ingin jadi raja. Pak, introspeksi Pak. Kok bisa pikiran Bapak sampai ke sana sih? Bapak ini aneh. Kita sudah tua Pak. Kita sudah tua. Mestinya Bapak bisa introspeksi. Selamat siang Pak. Maaf, sekali lagi maaf. Nah, jadi ini kan saya dengan Jokowi satu kampung dari Solo. Satu kampung, beda watak, beda nasib. Dalam bidang politik saja, Pak Jokowi jauh lebih sukses dibanding dengan Pak Amin Rais. Kesuksesan Pak Jokowi mulai dari menjadi wali kota Solo 2 periode, terus menjadi gubernur, hingga menjadi presiden 2 periode. Bahkan malah sebagian besar pendukungnya dulu menghendaki Pak Jokowi 3 periode. Namun karena terganjal masalah konstitusi sehingga Pak Jokowi tidak bisa. Sedangkan Pak Amin Rais pernah menjadi capres tapi gagal. Itu namanya beda nasib. Sekarang beda watak. Mengenai janji Pak Amin Rais ketika waktu pilihan Presiden Jokowi periode yang kedua, dulu akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik bila perlu sambil engklek apabila Pak Jokowi ini
terpilih kembali menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Tapi setelah Pak Jokowi terpilih sampai sekarang ternyata janji itu tidak dilaksanakan. Ini kan berarti sudah menunjukkan bahwa Pak Amin Rais itu pelupa, tidak konsisten ataupun ingkar janji. Itu namanya beda watak, beda nasib. Terima kasih. Itu hanya sebagian kecil saja. Rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah. Esuk-esuk delok pelawak. Allah ya Robbi, ya Allah ya Robbi ya Karim, esuk-esuk wis disuguhi pelawak. Rumah Jokowi itu insya Allah bersemayam korupsi. Oh, rumah Jokowi kok bersemayam korupsi kok diwehi insya Allah barang lo nyapo. Oh, alambah mbah lek gudeng karo Pak Jokowi kok kebacut to mbah. Iya, kanggo aku mbah yo ngaji bareng, golek padange urip, golek padange donya, golek padange dalan menuju ke akhirat. Nyanggon aku mbah ngaji. Wah, rumah Jokowi bersemayan insya Allah bersemayan korupsi. Oh, korupsi elek kok digawe insya Allah barang lo nyapo to mbah. Oh,